Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar Cika. Kita akan mendengarkan penjelasan Mr. Q ya terkait rencana penjagalan Gibran sebagai Wakil Presiden Prabowo Subianto dan juga terkait rencana PDIP itu merapat ke koalisi atau kabinet Prabowo Subianto, ingin merapat tapi tidak ingin menerima Gibran sebagai wakil presiden ya. Ibaratnya gini, tuan rumah diatur oleh tamu. Langsung aja kita saksikan videonya. Meluas, ya kan, fokus gitu, fokus dan meluas. Ini kan satu targetnya ingin menggagalkan Gibran. Ya. Kalau Gibran gagal, kan satu paket dengan Prabowo. Iya. Prabowo juga gagal dilantik. Ya. Nah, kemudian diskualifikasi. Iya. Nah, target mereka berhasil kalau Iya, itu. iya. Artinya Anies lah yang menjadi. Bukan Ganjar ya, Pak? Bukan Anies. Kenapa Anies? Yang nomor 2 kan. Biar nih 03 nih mendengar nih. Iya. Bahwa kalau Anda nyerang-nyerang Pak Jokowi, nyerang-nyerang Prabowo Gibran, dan didiskualifikasi yang naik Anies. Iya. Bukan Ganjar. Iya, Bang. Itu kan upayanya. Iya. Tapi kan sangat sulit dan tidak mungkin. Secara hukum, konstitusi, terutama proses-proses politik yang sudah dilalui kan tidak mungkin. Iya. Kan begini juga, sebetulnya semua spekulasi, semua provokasi soal Gibran, soal Pak Jokowi itu terlalu fokus kepada dua orang ini sehingga seperti melupakan Pak Prabowo. Emangnya nih ya misalnya ya, kalau Gibran dibatalkan nih, emangnya tidak akan terjadi gejolak politik? Emangnya pendukung Gibran, pendukungnya Pak Jokowi, termasuk bahkan pendukungnya Pak Prabowo, tidak akan bergejolak, tidak akan marah, tidak akan demo. Ya kan, Bang? Ini silent majority loh, 58% loh. Iya. Ketimbang yang merasa benar ini 16% ini sama 25%. Ini lebih besar. Iya. Itu 16 sama 25 digabung itu masih kalah dengan 02 Bang yang 58. Emangnya 58% ini nggak bisa demo, nggak bisa turun ke jalan. Yang masih solid kan yang 58%, 24% Bang, itu gini Bang, silent majority ini disebut sebagai silent majority itu bukan nggak ada alasannya. Ini adalah orang-orang moderat yang kalau nggak terpaksa benar nggak ngomong mereka. Mereka cukup berpendapat dalam hati. Kalaupun mereka marah dalam hati. Mereka bisa mengendalikan dirinya. Ini kalangan moderat, Bang. Pendukung 02 ini adalah kalangan moderat. Nah, sehingga seolah-olah ketika yang di ujung kiri sama di ujung kanan ini bersuara dengan nyaring di media sosial, seolah-olah itulah kebenaran dan seolah-olah itu adalah suara dari mayoritas, padahal enggak. Padahal enggak, Bang. Sebenarnya kasihan. Iya, nah saya lanjutin dikit dulu Bang ya. Kalau misalnya Mas Gibran batal, mohon maaf nih, emangnya ya politik Indonesia akan stabil? Emangnya nggak akan ada yang demo? Banyak yang demo, turun ke jalan. Nah sekarang kita lihat kacamata Pak Prabowo. Pasti Pak Prabowo nggak mau, tidak menghendaki hal semacam itu. Beliau mau dilantik kok tanggal 20. Emangnya kalau diganti calon wakil presiden yang baru, beliau nggak repot? Ya repot lah Bang. Ya gantinya lewat apa? Lewat banyak yang protes ya kan. Mungkin kalau mekanismenya barangkali ada gitu Bang ya. Misalnya 2 nama diserahkan kepada Itu kan harus MPR. Iya kan, intinya begini Bang, akan terjadi kerumitan-kerumitan dan kompleksitas politik baru gitu loh. Dan belum tentu juga yang akan yang akan terpilih itu nanti akan lebih baik dibandingkan dengan Gibran. Lebih baik daripada Gibran. Nah itu kacamata itu yang sekarang ini di kalangan provokator ini itu nggak ada. Dan di forum ini kita jelaskan bahwa Anda kalau punya harapan untuk menyingkirkan Gibran, tolong pertimbangkan variabel Prabowo. Prabowo emang mau meninggalkan Gibran? Ya, emang Prabowo mau meninggalkan Pak Jokowi? Bang, mohon maaf nih Bang, pertemuan Prabowo dengan Bu Mega ini sampai hari ini belum terjadi. Karena apa? Karena ada permintaan untuk meninggalkan Pak Jokowi, tapi Pak Prabowo nggak mau meninggalkan Pak Jokowi. Gitu lucu loh. Kan? Hah? Itu lucu sekali permintaannya kan? Ya, kan begini, bukan berarti kalau pertemuan nanti terjadi maka Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi. Ya, ini saya ulangin ya, ini penting nih.
Kalau Prabowo ketemu dengan Megawati, bukan berarti karena Prabowo sudah meninggalkan Jokowi demi Megawati. Mohon maaf, Megawatinya yang menyelesaikan diri dengan Prabowo. Karena begitu. Dan Jokowi Karena di awal Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak meninggalkan Pak Jokowi. Akhirnya artinya Meganya yang mengalah. Akhirnya Meganya yang mengalah. Ya. Tuh. Dan saya udah pernah bilang juga, pertemuan antara Prabowo dengan Mega itu harusnya dilakukan di tempatnya Prabowo. Kenapa? Pak Prabowo itu sekarang presiden terpilih. Dia akan dilantik tanggal 20. Presiden selanjutnya adalah Pak Prabowo. Pak SBY aja datang kok ke Kertanegara. Kenapa Ibu Mega tidak datang ke Kertanegara? Ibu Mega presiden, SBY juga presiden. 2 periode. Ibu Mega separuh periode. Separuh periode. Karena menggantikan Gus Dur. Ya. Iya Bang. Jadi sebetulnya ya ini penting digarisbawahi. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan begitu Prabowo ketemu dengan Megawati, Jokowi sudah ditinggalkan. Mohon maaf ya, Megawati yang justru mengalah kepada Pak Prabowo. Menyesuaikan diri kepada Pak Prabowo. Karena kalau misalnya mau meninggalkan, udah ditinggalkan kapan-kapan dan sudah terjadi pertemuan Megawati dan Prabowo dari kapan-kapan. Jauh lebih cepat. Mohon maaf nih ya terpaksa ngomong belak-belakan kayak begini. Jadi faktor Jokowi itu buat Mega tidak lagi menjadi syarat. Yang menjadi syarat itu siapa yang masuk kabinet. Ya, pada hari kan begini Bang, coba kita hitung ya. Prabowo ketemu dengan Jokowi itu gampang nggak gampang? Sering nggak? Sering Bang. Tadi malam makan malam. Beberapa hari yang lalu di acara HUT TNI. Di acara Hari Kesaktian Pancasila, satu mobil, acara di mana, peresmian apa, bersama-sama. Sementara dengan Ibu Mega, udah 2 tahun gak ketemu. Bang. Jadi kalau orang bilang, wah Bu Mega dengan Pak Prabowo itu hubungannya baik, gak ada masalah. Tanya saya, kok 2 tahun gak ketemu? Kalau nggak ada masalah 2 tahun. Iya, 2 tahun nggak ketemu. Sementara Pak Jokowi yang katanya atau disebut-sebut atau diprovokasi itu, terutama oleh bocor halu itu, ini ribut dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ketemu tiap hari. Lu gila apa? Logikanya di mana? Orang ketemu kayak kita aja Bang, kita kan sering ketemu. Kenapa? Hubungan kita baik Bang. Diskusi kita nyambung, ya kan? Ngopinya sama. Cerita-cerita masa lalunya sama, cerita-cerita ke depannya juga sama. Kalau itu nggak sama, apa mungkin kita ketemu sering-sering, Bang? Nggak mungkin kan, Bang? Abang nggak nyaman sama saya nggak nyaman sama Abang. Iya. Emang bisa kita ketemu dengan seseorang yang nggak nyaman sering-sering? Nggak mungkin, Bang. Gitu. Nah sekarang Jokowi dengan Prabowo itu sering nggak ketemu? Sering. Nyaman nggak? Nyaman. Prabowo dengan Mega, ketemu nggak? Sering nggak? Udah 2 tahun nggak ketemu. Dari mana Anda mengatakan hubungan ini baik? Iya. Ya kalau Pak Prabowo mengatakan dia baik atau orang-orang di sekitar mengatakan baik, ya memang harus seperti itu. Tapi kita kan bukan pejabat, Bang, bukan orang partai. Bebas kita mengatakan apa adanya. Ini fakta keras. Hubungan Prabowo dengan Mega tidak baik. Iya benar. Kalau masih ada yang membantah. 2 tahun nggak ketemu. Bahkan ada kabar-kabar dikondisikan, diisukan, seolah-olah Prabowo sudah 5 kali minta ketemu Bu Mega nggak mau. Bagaimana dibilang baik? Iya. Terlepas benar atau tidak ya. Kalaupun ada yang baik di sini, yang baik itu namanya Prabowo. Dan memang Pak Prabowo terlalu baik, memang orangnya baik. Iya. Wacana gabung di pemerintahan masih dipertimbangkan. Iya kan? Padahal Pak Prabowo itu udah nggak perlu lagi keberadaan PDI Perjuangan di kabinet ataupun di parlemen. Kursi DPR, ketua DPR masih diberikan. Padahal punya kesempatan, punya ruang dan diperbolehkan oleh undang-undang. Untuk misalnya kader Partai Gerindra menjadi ketua DPR. Jadi Pak Prabowo tuh baik banget. Jadi kalau ada yang baik dalam soal ini, itu adalah Prabowo. Kalau yang satunya saya nggak setuju. Dalam kacamata politik ya Bang ya. Iya. Dalam kacamata politik. Bukan bicara pribadi nih. Kalau pribadi kan mungkin amal jariahnya kan jalan. Iya. Itu soal pribadi. Iya, soal pribadi. Bicara soal negara ini. Soal negara, soal sistem politik dan seterusnya. Itu Bang. Itu penting Bang untuk digarisbawahi.
untuk diingatkan kepada semua. Pakai logika akal sehat aja. Dari di mana ceritanya Anda mengatakan hubungan ini baik, 2 tahun nggak ketemu. Di mana logikanya Anda mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu hubungannya buruk, sementara mereka ketemu berdua sering banget. Sering gitu. banget. Iya. Ya jadi itu namanya orang berusaha ya. Usaha, berupaya sebelum, kan ini saya ingin mengutip satu hadis. Dan pernah juga kita berdua juga mungkin bahwa yang Nabi Muhammad itu menasihati Ali bin Abi Thalib itu. Ya. Wahai Ali, tidak akan mencintaimu orang munafik dan tidak akan membencimu orang beriman. Iya kan? Jadi setinggi dia pernah memuji-muji Jokowi, mungkin mendapat jabatan dari Jokowi karena munafik, tetap aja dia menyerang Jokowi. Iya kan? Iya. Karena munafik. Tapi kalau orang yang beriman nggak dapat apa-apa dari Jokowi, Iya. tapi tetap aja dia respect dan dia senang sama Pak Jokowi. Nah, jenis manusia kan gitu kalau kita mau lihat. Ada orang yang sudah kita kasih dari A sampai Z ya kan. Baik pada zaman Soeharto, zaman Gus Dur, zaman Mega, zaman Habibie, zaman Megawati sampai seterusnya. Kan sering sekali tuh orang dalam yang menyerang. Tanpa ada alasan karena kekecewaan. Ya kan? Sementara ada kawan-kawan lain yang tidak mendapatkan apa-apa justru teguh posisinya. Nah, kalau dalam konteks sekarang Bang, ini ada orang luar mau masuk ke dalam, terlalu fokus kepada dirinya, sehingga sebetulnya melupakan situasi, kondisi, dan konsideran dari tuan rumah. Itu seolah-olah kalau kemudian Gibran ditinggalkan, maka kemudian dia bisa masuk, lalu Pak Prabowo-nya tetap nyaman gitu. Enggak lah. Ya, saya lihat ini situasi politik hayalan. tidak stabil. Ini hayalan. Hayalan. Hayalannya kayak yang saya tangkap begini. Ini kan hayalan ya. Hayalannya begini. Ya mudah-mudahan ini ditonton oleh Pak Prabowo juga, sehingga Pak Prabowo, ya juga ya gue kebaikan terlalu baik ya selama ini. Sehingga Pak Prabowo lebih waspada lagi terhadap manuver-manuver dari pihak lain ini. Mereka berhayal bahwa kita akan memberikan masukan kepada Prabowo. Hati-hati sama Gibran. Hati-hati sama Jokowi. Iya. Dia akan menusuk dari dalam. Iya. Oleh karena itu yang mengetahui cara-cara menusuknya itu kami. Saya mau lanjutkan. Dan kami sudah lakukan di masa lalu. Dan kalau begitu pakailah kami untuk menghadapi ini. Akan begitu. Iya. Ya gimana ya? Pak Prabowo kan sudah dibantu Pak Jokowi, dibantu oleh Mas Gibran. Lalu mereka ini yang nusuk-nusuk Pak Prabowo ini mengatakan kepada Pak Prabowo, pilih kami aja. Karena kami lebih baik daripada 2 orang itu. Lah, di mana logikanya, Bang? Di mana di mana argumentasinya? Kan kalian ini pendukung yang saingan saya yang bilang 11 dari Kalau Ganjar itu bukan 11 dari 100. 5 ya kalau nggak salah ya. 5. Nilainya 5 dari 10. Iya. Kalau Anies 11 dari 100. Ya kan yang kencang ini. Ya kan? Ya. Lebih kencang. Karena 11 dari 100 itu 1,1. Iya makanya. Nah dulu kok sekarang kamu mau dukung saya padahal kalian mungkin yang memberikan masukan 11 dari 100. Iya Bang. Iya. Nah itu dari sisi logika. Memang manusia termasuk juga pemimpin itu kan ada sisi rasio, ada sisi emosinya. Nah, Pak Prabowo ini sisi emosinya tuh orangnya sangat lembut. Artinya sangat pemaaf, sangat baik. Nah, itu yang mau dimasukin, Bang. Tapi gini, Mr. Gu, kita pesan juga kepada Pak Prabowo dan kawan-kawan ya. Jangan naif dalam berpolitik ini. Gak boleh naif. Ya kan? Ya. Naif itu artinya merasa gini aja, ingat apa dan siapa yang Bapak rasakan. Jadi masalah 2024. Gitu aja. Iya, jadi jangan naif. Semua nggak ada manusia ini. Tidak ada manusia berhasil mengumpulkan semua orang, lawan dan kawan dalam satu ceruk itu, kemudian menjadi aman semua, nggak ada. Nabi aja ditentang kok. Iya, betul.
betul. Ya kan? Ya. Nah, jadi harus selektif. Iya. Jangan sampai ya orang-orang yang Bapak rasakan 2024 itu bikin susah Bapak itu tiba-tiba nanti kalau bersama dengan Bapak jadi orang baik. Nanti, Dan datang dengan argumentasi bahwa orang-orang yang sudah baik dengan Bapak 2023 2024 sekarang ini nggak baik buat Bapak. Nah, itu maksud saya. Itu logika yang sedang itu divide et impera yang sedang dijalankan pada hari ini. Itulah hayalannya begitu. Iya, Bang. Iya, Bang. Iya. Itu konstruksinya, Bang. Konsumsi ya. Jadi ya, tapi kan kalau kita melihat, ya kan, tipis itu. Apanya? Tipis mereka bisa, tidak mungkin bisa mencapai itu. Iya, iya. Ya kalau bocor halus namanya bocor ya kan. Bisa saja kalau bocor tapi halus. Iya, iya, iya. Itu, Mister. Iya. Ya, kita harapkan dalam waktu yang ada ini ya upaya-upaya untuk memecah belah ini ya makin disadari oleh elit politik kita, khususnya Pak Prabowo dan tim, lalu juga oleh publik, sehingga akhirnya ya upaya-upaya memecah belah yang ujungnya menimbulkan instabilitas dalam proses transisi yang sudah sangat baik ini ya kemudian mengganggu proses transisi. Ya, hemat saya beginilah, bahwa ini adalah masa di mana Pak Prabowo itu berfokus kepada isu-isu teknokrasi, menyusun pemerintahan yang baik, menyusun tim yang terbaik, menyusun agenda pemerintahan dan rencana implementasi yang terbaik. Jangan diganggu dengan isu-isu politik ya, apalagi isu-isu yang notabene sudah selesai gitu, udah bukan wilayahnya lagi ngomong mengenai pergantian calon presiden, wakil presiden, bukan wilayahnya lagi untuk ya hal-hal yang sebetulnya porsinya itu kompetisi pemilu gitu loh, Bang. Itu kan kalau orang yang waras. Ini kan yang saya aneh sekali itu ya. Saya udah pernah ngomong juga nih. Aneh sekali. Di satu sisi pengen masuk pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi di sisi yang lain tetap mengusung gugatan di Petun yang menggagalkan Gibran untuk jadi wakil presiden. Ya, Kalau betul-betul mau masuk menjadi bagian dari pemerintahan ini, menurut saya PDI Perjuangan harus jelas dan tegas mengatakan bahwa gugatan kami tarik dari Petun. Soal Petun itu kemudian bisa ditarik atau tidak itu soal yang lain kan. Tapi yang penting ada sikap politik. Tapi kan kalau sudah ada dari penggugat yang menarik kan berarti kan sudah artinya si PT UN pun tidak akan mempertimbangkan lagi kan. Ini kan nanti teknisnya hukum acaranya kan bagaimana kan, Bang. Tetapi ya harus logikanya begitu. Tetapi paling tidak gentleman lah PDI Perjuangan. Gentlewoman lah. PDI Perjuangan. Bahwa kalau mau masuk ke dalam kabinet, ya akui dulu. Cara mengakuinya bagaimana? Gugatannya ditarik. Itu kan sama kalau mau diakui sama kawan-kawan Rocky Gerung, cabut tuntutan Rocky Gerung di Polda kan. Kan gitu. Akhirnya bisa bergabung sama Rocky Gerung dan kawan-kawan. Ini gitu juga. Soal apa? Yang mana? Lo kan waktu itu Rocky itu kan menghujat-hujat Pak Jokowi. Akhirnya Hasto dan kawan-kawan melaporkan Rocky Gerung ke Barreskrim. Oh, lalu? Ya setelah Pak Jokowi ini berseberangan dengan PDIP, dicabutlah tuntutan. Akhirnya PDI mendukung Rocky Gerung menggugat Pak Jokowi gitu? Iya. Tidak menggugat juga sih, menghujat bersama-sama. Iya. Jadi kita tidak heran ya. Mr. Q, kalau kita geser sedikit, bagaimana Mr. Q melihat perspektif kabinet Prabowo Gibran ini ke depan? Kabinet pertama Pak Prabowo kan punya program-program andalan ya yang harus diakomodasi secara kelembagaan, dan itu udah terjadi. Misalnya soal makan bergizi gratis itu dibuatlah badan yang namanya Badan Gizi Nasional, dan yang mengerjakan atau membuat badan itu adalah Pak Jokowi, walaupun itu disiapkan untuk Pak Prabowo. Ya ini adalah contoh dari kerjasama dan proses transisi yang baik. Oke, tadi sudah kita saksikan dan dengarkan penjelasan secara gamblang dari Mr. Q terkait pencegahan Gibran sebagai Wapres dan juga PDIP yang ingin merapat tapi tidak menerima Gibran sebagai wakil presiden ya di pemerintahan Prabowo Subianto. Semoga video ini bermanfaat ya, dan tidak lupa juga untuk anak abah
tetap berlapang dada. Untuk kaum 16% juga berlapang dada. Udah, jangan lagi buat gaduh ya. Semoga Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. NKRI harga mati. Jangan mau kita dipecah belah dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum munafik. Assalamualaikum.